Ami yang tidak terima dengan penghinaan terhadap tuannya langsung memarahi pendeta itu karena sikapnya yang sangat tidak sopan. Pendeta itu justru menampar Ami dengan keras, seolah ingin memberikan pelajaran bagi pelayan yang berani membantahnya. Dengan ekspresi penuh amarah, Davi berusaha menahan diri untuk tidak menghajar pendeta itu saat itu juga. Setelah beberapa waktu, para pendeta tersebut akhirnya bersiap untuk kembali ke ibu kota. Dengan nada tenang, Davi memerintahkan Ami untuk mengantarkan mereka sampai ke gerbang kastil. Ami, meskipun hatinya terluka, hanya bisa mengangguk dan mematuhi perintah tuannya. Namun, di lorong kastil, pendeta itu memojokkan Ami dan mengancamnya dengan suara dingin. Ia mengatakan bahwa nyawa Pangeran Davi kini berada di tangannya, seolah memastikan bahwa ia memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan seorang pangeran. Mendengar ancaman itu, Ami merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya, ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Merasa ada yang tidak beres, Davi segera menyusul Ami untuk memastikan keadaannya. Dengan pedang di tangannya, ia berjalan dengan langkah cepat menuju rombongan pendeta. Bawahan pendeta itu tampak terkejut, tidak menyangka Davi akan datang dengan ekspresi yang begitu dingin dan tegas. Di sudut lorong, terlihat pendeta yang masih memojokkan Ami, membanggakan dirinya sebagai orang yang berkuasa. Dengan suara penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa tidak akan ada yang berani menghukumnya, karena ia adalah kaki tangan ratu. Suara Davi yang tenang namun tajam tiba-tiba terdengar, benarkah itu? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka bahwa Davi telah berada di sana tanpa ia sadari. Sadar bahwa ia telah tertangkap basah, wajah pendeta itu berubah tegak. Davi lalu menodongkan pedangnya ke arah pria itu dan bertanya kepada Ami, apa hukuman bagi seseorang yang menghina anggota keluarga kerajaan? Pendeta itu berusaha membela dirinya, mencoba mengelak dari kesalahannya. Namun, Davi tidak tertarik mendengar alasan apapun. Ia mengulangi pertanyaannya kepada Ami, kali ini dengan nada lebih serius. Dengan suara ragu-ragu, Ami akhirnya menjawab bahwa satu-satunya hukuman adalah eksekusi di tempat. Tanpa ragu, Davi segera mengayunkan pedangnya, menebas leher pendeta itu dalam satu gerakan cepat. Dengan suara datar, ia berkata kepada Ami, lain kali, jangan buat aku mengulangi pertanyaan yang sama. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Itu adalah Lines, yang tiba-tiba muncul dengan wajah penuh kemarahan. Ia tidak terima kaki tangannya dibunuh oleh Davi, lalu berteriak bahwa pendeta itu adalah murid dari daratan suci. Namun, Davi dengan santai menjawab bahwa pendeta itu telah mengancam nyawanya, dan sesuai hukum, ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mendengar jawaban Davi, Lines semakin marah dan ingin memukulnya sekali lagi. Namun ia langsung berhenti ketika Davi berkata, situasi ini sungguh lucu, bukan? Ia menambahkan bahwa hukum kerajaan sangat tidak adil, bahkan menghukum seorang penghina keluarga kerajaan bisa dianggap sebagai kejahatan.